Baik, saya buka aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Baik, kita hari ini akan coba saya share screen ya. Lanjutkan perkuliahan kita. Kali ini kita akan coba berkenaan dengan eh, ini sekaligus untuk persiapan UAS ya materinya. Jadi kita praktek langsung aja. Share screen-nya mana nih? Sudah kelihatan belum di layar? Sudah, Pak. Oke. Ini saya habis download yang kemarin tanggal 29 yang terbaru. Jadi nanti teman-teman karena soalnya nanti banyak prakteknya, praktek analisis menggunakan pendekatan ilmu desain formulir rekam medis yang udah berapa kali saya bahas. Nah, salah satu rekam medis elektronik yang ada di SIM RS Hansa yang akan coba kita ini ya pelajari. Sambil nunggu. Untuk teman-teman jangan lupa ngisi absensi yang udah saya bagikan di grup ya tadi. Sudah baca semua absensinya? Jadi soal UASnya nanti banyakkan studi kasus seperti yang kemarin itu sudah saya bagikan di grup juga ya. Sudah ada yang coba ngerjakan soal yang kemarin saya tanyakan di grup? Ada kendala enggak dalam memahami soal tersebut? Tidak ada ya. Oke, kita langsung aja buka CMRS Hanzanya. Seperti biasa teman-teman login dulu. Nah, kita akan coba daftarkan satu pasien. Eh, anggap aja hari ini ada pasien baru yang akan coba kita entrykan. Lalu kita terapkan rekam medis elektroniknya. Lalu kita evaluasi dengan pendekatan desain formulir. Oke, kita coba daftarkan dulu. Kita klik registrasi. Klik input data di sini. Jika sudah dia punya nomor rekam medis pertama kali, kita cek di sini di daftar pasien. Ini jika kita belum punya rekam medis sama sekali, kita buat barunya di sini. Kalau sudah ada, nanti dia ada di sini. Kalau kita klik semuanya, ini contohnya, ini contoh pasien latihan ya. Maksudnya nama-nama pasien untuk latihan ada sebanyak 20. Kalau misalkan teman-teman nanti pakai atas nama kalian, berarti klik baru, nanti akan menghasilkan nomor rekam medis baru dengan urutan 25. 0025. Misalkan mau namanya siapa nih yang ada di grup ini? Misalkan siapa ya? Misalkan Ayah Susanti. Oke, berarti perempuan, golongan darahnya misalkan B, tempat lahir misalkan Sintang. Kalian sesuaikan dengan nama kalian masing-masing. Nah, ini adalah formulir untuk pendaftaran. Gitu. Kalau teman-teman mau ngangkat formulir ini boleh nggak Pak? Ya boleh, kalau mau dianalisa. Kan analisa atau diinventarisasi kalau yang tugas pertama, kalau yang kedua tentang analisa. Nah di UAS nanti ada yang soalnya seperti ini. Nah ini formulir pendaftaran, coba misalkan tanggal lahirnya, rata-rata kalian tahun berapa lahir? 2004? 2004, Pak. Baik, misalkan 1 Desember 2004, pendidikannya misalkan S2, syukur, enggak lah, umur segini belum S2 lah ya. Misalkan apa ya, D3 lah dulu. Oke, nama ibu Susanti, contoh aja ini. Terus penanggung jawab
jawab. Kalau ini adalah anak perempuan, mungkin penanggung jawabnya seorang diri atau datang diri sendiri, atau juga bisa misalkan orang tuanya, ayahnya. Misalkan penanggung jawab ayahnya adalah Susanto, atau Susanto boleh lah. Ayahnya Susanto, anaknya Susanti ya. Pekerjaan misalkan PNS, suku bangsa misalkan Melayu, bahasa dipakai bahasa Indonesia, cacat fisik ada enggak pasiennya, kalau tidak ada pilih tidak ada atau strip, boleh juga strip atau tidak ada ya, lalu spasi. Oh ya teman-teman, pastikan dalam mengisi formulir yang berbasis elektronik ini, kalau dalam bentuk list begini, pilih salah satu, misalkan Dayak ya Dayak, terus klik spasi ya teman-teman. Nah seperti ini. Kalau bahasa ya sama, misalkan bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa sebagainya. Misalkan pakai bahasa Indonesia, klik tombol spasi di printer kita, di keyboard kita maaf. Oke, terus agamanya di sini bisa dipilih sesuai masing-masing agamanya, misalkan Islam, kondisi belum menikah. Cara bayarnya silakan dipilih. Kalau misalkan seperti ini seolah-olah tidak tampil, berarti bukan berarti nggak ada ya teman-teman. Tinggal diklik ini, diklik gambar menu pencari. Nanti akan tampil, misalkan asuransinya yang akan dipilih adalah BPJS, klik spasi. Oke, terus nomor pesertanya teman-teman boleh dikarang aja. 123456789. Emailnya misalkan Susanti Tikara. Contoh aja @gmail.com. Ya, terus nomor teleponnya silakan diisi sembarang 08. Oke, nggak harus data asli. Terus ini adalah tanggal pendaftaran. Jadi kalau formulir kertas kan ya ditulis manual gitu kan. Kalau ini bisa otomatis. Kalau otomatis dia akan dicentang begini. Dia akan otomatis tanggal yang ada di komputer. Komputer ini adalah tanggal 1 Desember 2023. Maka otomatis akan terisi begitu. Emang bisa daftar mundur Pak di lapangan, nanti dalam formulir rekam medis elektronik ini pengisiannya bisa mundur. Misalkan ini pasien yang tadi malam karena satu dan lain hal baru didaftar hari ini gitu kan. Atau lewat hari, yaitu dari jam 12 malam ke jam 1 malam gitu kan, bisa mundur kan ada kalanya. Jadi ini bisa disesuaikan gitu. Nah kalau di uncheck begini artinya dia bisa dimodifikasi. Oke, mahasiswi ya, karena cewek mahasiswi. Terus nomor KTP-nya boleh aja. Suka aku. Di mana kamu bisa betul-betul? Aku nemu tuh yang enak. Aku nemu yang enak situ. Mana sebagai mak? Sebelumnya sini, yang sebelah kanan sini. Di sebelah kanan. Iya, sebelah kanan sini. Bisa. Bisa tuh lewat Zoom-nya langsung. Oke, lanjut untuk alamat. Kalian pilih provinsi dulu. Misalkan ini adalah provinsinya Kalimantan Barat. Kita panggil dulu semuanya. Datanya di sini. Jika tidak ada, bisa ditambahkan juga. Ini contohnya yang tidak ada ya. Bisa diketik di atas, lalu disimpan di menu tombol bawah. Misalkan Kalimantan Barat. Nah, seperti ini baru disimpan. Ya. Lalu dipanggil lagi. Ini sepertinya agak loading nih. Dia nggak muncul ya. Atau juga kalau dari kelurahannya dulu bisa enggak ya? Atau dari jalannya dulu. Jalan Baning, kilometer 1, Kelurahan Baning ada enggak di sini? Kalau enggak ada, kita ketik aja Baning, lalu kita simpan. Mau nggak dia? Ini kayaknya ada yang error ya. Nah, ini contoh kalau error di sistemnya Hanza, dia akan muncul pesan seperti ini. Ini biasanya karena ada isian yang belum, instalan yang belum beres begitu. Di lapangan nanti pada saat penggunaan formulir yang seperti ini koordinasi dengan orang ini ya, orang IT begitu. Bentar, ini nggak tampil dia.
kasusnya nggak tampil. Nah, nanti kalau sudah, nah ini contoh kasus. Karena tadi kita berpindah ke halaman lain, ya kan? Formulir pendaftaran ini belum sempat disimpan. Datanya masih ada enggak? Nah, ini yang namanya salah satu analisis kelemahan. Saya mau menunjukkan begitu. Jadi misalkan kita sudah ngisi sebagian, tapi kebetulan kita pindah ke jendela lain. Misalkan seperti ini, buka buka error gitu kan. Ternyata datanya malah hilang. Jadi seolah-olah sebagian isian yang tadi kita isi tadi Ayah Susanti ini hilang. Nah, ini salah satu analisis kelemahan yang ada di formulir ini. Begitu juga ada di formulir lain. Nanti kalian coba lakukan hal yang sama, lakukan analisis studi kasus praktek yaitu menggunakan rekam medis elektronik yang ada di Simires Hanse. Nah, ini betapa repotnya ini kalau tiba-tiba kita berpindah jendela aja datanya seolah-olah hilang. Gitu ya. Halo, bisa nyimak penjelasan saya? Nanti ini Bisa, direkam. Pak. Oke. Bisa, Pak. Nih, artinya ini ada Bisa, kelemahan Pak. dari sisi apa nih? Kelemahan dari sisi apa? Dari formulir yang ada di rekam medis. Dari fungsi kah? Dari desain kah? Dari sistemnya kah? Dari fungsi? Dari sistem. Ya, dari sistemnya. Andai kata ini dirancang walaupun pindah jendela seperti ini, misalkan saya buka jendela ini, harusnya nggak hilang. Nah, ini hilang. Tuh. Gitu. Jadi silakan dianalisa nanti di tugas UASnya ya. Nah, karena saya mau menggunakan pasien yang sudah ada dulu untuk latihan, misalkan pilih Hasrun Oganda. Oke, kita isikan. Pasien ini akan kita daftarkan hari ini ke poli mana, bisa kita tentukan poli tujuannya. Di versi yang terbaru, dia akan muncul, oh enggak, ini jika dia pasiennya punya catatan. Jika pasien ini dicatat, ini biasanya untuk rumah sakit kejiwaan ya. Kalau dia punya catatan khusus, misalkan ini contoh keluarga bupati, kalau datang marah-marah atau apa gitu kan, atau pasien dengan gangguan psikis, pasien dengan gangguan psikis. Kalau datang marah-marah misal, ini contoh aja sih. Kalau enggak muncul berarti ini kan pasien lama nih, pasien lama yang muncul catatan. Ini berarti kayak semacam catatan untuk pasien ya. Kalau di rekam medis manual ya kayak semacam, tapi ini munculnya sebagai warning, pengingat pendaftar bahwasanya pasien ini punya riwayat yang sifatnya seperti apa gitu. Jadi Hansa juga ada fitur keren ya tadi ya. Nah itu bisa teman-teman analisis juga. Oke, kita kali ini pasien ini akan menuju ke dokter siapa? Pilih dokternya, pilih dokter yang ada aja. Misalkan dokter Aisyah. Lalu untuk unit yang akan dituju untuk kunjungan kali ini, pasien ini akan ke tadi kode apa? Cowok cewek pasiennya untuk yang latihan kali ini. Ini Asrun cowok ya. Mungkin enggak cowok ke poli kandungan berobatnya. Enggak, Pak. Nah, analogis berarti kita pilih apa ya? Ganti Itu ya, Mela, Pak. Apa Pak tuh Mela, sesuai Pak ya? Mela. Oke, nanti kalian bebas ya. Saya kali ini milih penyakit dalam buat nyontoh aja. Pak. Terus perujukan jika ada datanya, kalau enggak ada ya strip aja. Anggap aja ini bukan rujukan ya, karena dia ya kali ini bukan rujukan. Lalu kita simpan. Maka harusnya kalau berhasil dia akan tersimpan di sini. Nah, seperti ini. Ini pasien di poli pendaftaran dengan formulir tadi yang ini formulir pendaftaran ya. Kalau yang ini nih. Kalau yang ini apa? Maaf. Ini formulir registrasi. Yang ini nih, sedangkan yang ini formulir pendaftaran pasien. Yang mana memiliki kelemahan jika tidak belum selesai lalu dia berpindah layar, dia akan hilang. Gitu. Jadi bebas kalian mau menganalisa ini boleh, menganalisa tadi juga boleh, atau menganalisa rekam medis yang lainnya yang akan saya contohkan. Oke, ini pasien dengan nama contoh Hasrun Oganda dengan tujuan poli penyakit dalam, maka kita pindah ke poli penyakit dalam.
Nah, di sini pasien sudah ada pasien dengan nama Wasrun tadi yang masuk ke poli dalam hari ini gitu. Dari sini kita bagaimana Pak? Apakah ini catatan selalu muncul ya? Kayak semacam pengingat. Kalau mau buka rekam medis elektronik dari SIM RS Hansa ini, kita klik kode dokternya 2 kali. Sebetulnya ada petunjuk nih teman-teman. Kalau kita deketin ada keterangan kan, klik 2 kali dokter, kode dokter, maka jendela tindakan dan seterusnya akan terbuka gitu. Ini namanya apa nih? Kemarin kan ada yang ngasih masukan tuh, kalau di Hansa ini ada yang perlu ditambah. Nah, ini contoh yang sebetulnya sudah ada, walaupun belum semua. Yaitu kayak petunjuk, klik kalau kita deketin nih, dia akan muncul petunjuk untuk diapain. Klik 2 kali kan petunjuknya. Nah, setelah diklik 2 kali, maka akan tampil banyak rekam medis yang bisa dipakai sesuai kebutuhannya. Nah, teman-teman tugasnya nanti analisis rekam medis yang mana? Bebas. Kali ini saya akan pilih yang awal medis penyakit dalam, terus awal keperawatan penyakit dalam ada enggak? Kalau penyakit dalam tidak ada, boleh keperawatan umum. Kalau ini kan ada keperawatan IGD, umum, gigi, kandungan, bayi atau anak, psikiatri atau geriatri. Saya akan mencoba mengisi yang punya dokter. Berarti awal medis penyakit dalam. Nah, isiannya seperti ini. Nah, ini adalah penyakit dalam. Bentar ya, teman-teman. Penyakit dalam. Nanti kita akan coba isi awal medisnya ini. Misalkan kita isi dengan isian apa aja. Kalau di sini dari awal paling atas, kalau teman-teman mau milih ini, misalkan dokternya kita tentuin lagi yaitu dokter Aisyah tadi ya. Terus kondisi kunjungan adalah hari ini. Anamnesisnya dilakukan secara auto anamnesis atau allo anamnesis. Umumnya sih auto. Jadi si dokter akan menggali langsung dengan kondisi apa adanya yang ada di pasien ya. Dengan wawancara misalkan. Karena pasiennya datang langsung. Kecuali pasiennya pingsan biasanya di IGD ya. Oke, allo berarti pilih allo ya. Allo auto. Auto juga boleh sih. Umumnya kalau di poli biasanya auto. Oke, keluhan utama misalkan apa ya? Kalau penyakit dalam ini biasanya terkait dengan penyakit yang sifatnya, misalkan contoh ini ya, saya udah siapkan nyeri tulang belakang sejak 4 hari, nyeri menjalar sampai ke 2 kaki dan seterusnya. Buang air kecil sering keluhannya begitu, riwayat keluhan utamanya. Terus demam ini kita pindahkan ini. Demam saat hari pertama terkena nyeri. Oke, riwayat penyakit dahulu jika tidak ada strip aja. Terus riwayat penggunaan obat jika ada, misalkan pasien ini pernah diberikan obat ini ya, contoh aja Dotramol sama furosemid jika ada. Riwayat alergi ada tidak? Tidak ada. Strip. Terus status nutrisi, kondisi status nutrisi jika kondisinya baik-baik aja, misalkan tidak kurus atau obesitas, boleh juga misalkan obesitas. Ini contoh kan, obesitas. Kalau obesitas berat badannya berapa nanti menyesuaikan, misalkan 90. Berarti pasiennya ini ya, apa namanya, kemukan. Ya, nadinya misalkan nadinya agak cukup tinggi karena tensinya naik, misalkan 110 per 130. Mau nggak nih? Oh, maaf, ini nadi bukan tensi, maaf. 110 per 120. Terus nadinya misalkan nadinya diisi 66. Terus suhunya kali ini dia datang dengan suhu misalkan berapa ya? Demam tadi ya, demam 39.
respiratory rate-nya kita isi misalkan berapa ya, 22 boleh sih. Terus kondisi umum bisa dikutip dari yang ini juga bisa nih. Kondisi umum susah tidur sama sering PAK kita isikan. Ini contoh aja, nyeri tidak ada, strip. Nah, ini status kelainan jika ada ditemukan, misalkan normal, tidak normal, normal, normal. Terus kalau yang toraknya diperiksa enggak, misalkan abdomennya tidak diperiksa, ekstremitasnya normal. Baik. Lainnya jika tidak ada strip aja, laboratorium dilakukan tidak laboratoriumnya. Oke, misalkan laboratoriumnya dilakukan, maka bisa kita isi contohnya. Sebentar. Laboratoriumnya saya akan mengambil contoh yang sudah ada. Pemeriksaan darah lengkap. Nah, ini kalau sedang ngisi ini terus listrik padam ataupun misalkan pindah halaman, dia hilang, teman-teman. Ini juga jadi masalah di ini ya, di rekam medis RME khusus untuk awal medis rawat jalan. Radiologi tidak ada ya, tidak dilakukan. Penunjang lainnya tidak dilakukan. Asesmen sementara ini adalah pasien apa ya? Misalkan dia diagnosisnya adalah hiper. Nah, misalkan nah ini terus bandingnya mungkin dia misalkan kalau HHD ya hipertensi biasa. Kan tadi 110/30 ya, hipertensi. Dokternya boleh nulis pakai bahasa Indonesia. Nah, ini bisa jadi kalau andai kata teman-teman punya ide supaya dia otomatis terminologinya berubah menjadi bahasa ICD, mungkin di sini ada menu tambahan misalkan memberi saran pakai terminologi yang baku. Ini kan hipertensi nih. Berasa diketik apa adanya, sistem nggak ngingetin kan? Tuh. Ini permasalahan dan tata laksana permasalahan, ya, tindakan rencana tindakan kontrol ulang, terus terapi pengobatan, minum obat teratur misal, terus permasalahan tekanan darah tidak terkontrol lagi ya, tekanan darah tinggi. Lalu edukasinya asupan gizi cukup, misalkan cukup, terus olahraga cukup, terus tidur cukup, hidup sehat ya, pola hidup sehat, PABS, terus kontrol ulang. Artinya sering dicek. Lalu kita cek dulu semuanya sebelum kita simpen. Nah, ini adalah penilaian awal medis rawat jalan penyakit dalam yang khusus diisi oleh siapa nih, teman-teman? Oleh dokter spesialis? Tugas rekannya. Oh, Oh, kalau medis ini oleh dokter, teman-teman. Ya, beda dengan keperawatan oleh petugas perawat gitu. Oke, kita simpan. Nah, karakteristik RME yang ada di Hansa adalah pada saat diisi dia akan langsung seolah-olah hilang. Letaknya ada di mana? Di data penilaian. Nih, teman-teman. Udah jadi kan? Klik kanan, lalu laporan penilaian medis, kita klik maka dia akan tampil. Nah, seperti ini. Terus kita print. Teman-teman juga boleh di screenshot kalau misalkan ada temuan yang aneh. Misalkan ini tanda tangannya sudah pakai QR code. Temuan yang aneh misalkan dia kopnya apakah terlalu dan sebagainya bisa kalian masukkan kalau dari sisi desain nih. Lalu kita print. Oke. Kita print PDF aja ya. Print PDF aja supaya bisa diupload ke soal tugas apa? Soal UAS maksudnya. Kasih judulnya penilaian awal medis rawat jalan penyakit dalam.
Kan boleh ditambahkan depannya sih RME, rekam medis elektronik, underscore nama kalian. Misalkan namanya, nama siapa nih? Ya, Susanto lah, nama saya aja. Misalkan begitu, lalu simpan. Nah, nanti teman-teman bikin analisis menggunakan Excel yang formatnya udah saya bagikan sebelumnya, lalu nanti tinggal di-upload. Seperti itu. Nah, demikian kalau untuk simulasi salah satu RME yang ada di SIMRS Hansa yang begitu banyak ya. Pak, ada nggak cara lain cara buka rekam medis elektronik? Ada nih. Jadi pasien yang sudah kita daftarkan dan kita buat tadi, klik kanan, lalu pilih data rekam medis, lalu di sini banyak nih. Ada khusus rekam medis IGD. Nah, ini semuanya ada di IGD ya teman-teman. Dari triase gawat darurat, penilaian awal keperawatan, awal medis IGD. Nanti teman-teman bisa putar ulang video ini ya, saya rekam nanti saya upload. Terus ini yang rawat jalan. Kalau rawat jalan ini nanti beda-beda, ada rawat keperawatan umum, gigi mulut, kebidanan, kandungan bayi dan anak. Ini juga boleh dipilih enggak, Pak? Boleh, silakan. Nah, terus awal medis ini, nah untuk awal medis ini tadi untuk siapa teman-teman? Untuk dokter ya. Jadi semua catatan awal medis ini adalah milik dokter nih. Dokter umum, kebidanan, bayi, THT, psikiatri, dan seterusnya. Paru-paru, hemodialisa, bedah mulut, dan seterusnya. Oke, terus ini kalau operasi, boleh nggak Pak saya nyoba yang operasi? Boleh juga kalau mau. Terus ini untuk ICU dan HCU. Ini untuk kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kita lihat uji fungsi kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Ini biasanya terkait fisioterapi, okupasi terapi, terkait dengan terapi bicara, anak yang kesusahan ngomong. Ini salah satu fungsi apa namanya dari rekam medis elektronik untuk kedokteran fisik dan rehabilitasi. Tuh ya. Nah, kalau yang lain lagi klik kanan, selalu klik kanan. Kalau cara yang kedua ini ya, cara mengakses rekam medis elektronik. Nah, ini ada rekam medis gizi. Orang-orang gizi. Ini rekam medis farmasi. Nah, ini ada cek gula darah sewaktu. Ini untuk orang lab. Kita pilih seperti ini. Ini nanti hasilnya ada di sini. Pak, boleh nggak pilih yang seperti yang Bapak ajarkan? Boleh juga. Yang penting kalian adalah menganalisis dari konsep desain formulirnya. Begitu. Bisa dipahami ya? Bisa Pak, bisa Pak. Sip. Terus soalnya seperti ini juga, yaitu sebutkan ada berapa formulir rekam medis elektronik yang ada di SIMRS Hansa di rawat inap. Oke, kita lihat ini di rawat inap. Kita pilih yang sudah pulang, mundur ke belakang. Data lama aja ada. Biasanya kalau belum ada kita mundur jauh ke belakang. Oh, ini belum didaftar ya. Oke, coba mundur. Di sini belum ada contoh yang rawat inap ya. Bentar, berarti saya nggak jadi deh. Kalau yang rawat inap karena memang saya kemarin belum mengajarkan, boleh aja yang rawat jalan aja. Jadi yang rawat jalan yang sudah tadi daftarkan, teman-teman eksplorasi menu-menu rekam medis elektronik apa aja yang ada di dalamnya. Jadi saya akan ujikan yang sudah pernah diajarkan aja. Nah, di sini. Nah, teman-teman coba eksplorasi seperti yang tadi saya uraikan sebelumnya, contoh-contohnya. Nanti bisa putar ulang di video ini ya. Ini operasi. Boleh enggak Pak, kali dari rawat inap ini pindah ke rawat jalan? Kan kadang ada tuh. Ada enggak pasien dari rawat jalan ke rawat inap? Ada. Jadi caranya gini. Banyak malahan. Ya, betul. Jadi kita masuk ke kamar rawat inap. Terus kita klik masuk. Masuk, lalu ini siapa yang bocor lagi suara? Oke, kita pilih nomor. Saya ulang ya, karena kita akan mencoba
memasukkan dari pasien rawat jalan yang atas nama Hasrun ini ke rawat inap. Caranya adalah klik rawat inap, lalu klik masuk, lalu di nomor rawat ini kita klik yang ini nih, yang lambang peniti ya, penjepit, klik, lalu pasien yang atas nama Hasrun ini kita pilih, lalu kita klik spasi. Nah, dia akan masuk, lalu kita pilihkan kamarnya, misalkan kamar yang kosong, statusnya misalkan kelas 1 ya. Harganya 500.000 misalkan. Pilih ini lalu spasi. Oke, jadi pasien ini masuk ke kamar kelas 1 hari ini jam 13.33, terus tanggalnya 1 Desember 2023 dengan keluhan hipertensi tadi ya. Bukan, HHD. HHD. Hipertensi juga bisa sih, lebih kentara tadi karena masalahnya tensi. Lalu teman-teman simpan. Oke, maka pasien yang barusan kita daftarkan dia harusnya masuk ke sini. Pak, kok belum tampil? Caranya adalah klik menu yang belum pulang nih. Nah, lalu kita checklist. Nah, maka akan tampil teman-teman. Pasien ini yang tadinya dirawat jalan, dia lanjut pindah ke rawat inap. Ya, kan kadang, bukan kadang, di lapangan memang sering juga sih. Nah, pasien atas nama Hasrun ini sekarang sudah ada di rawat inap. Nah, Pak, boleh nggak saya lihat rekam medis elektroniknya yang dirawat inap? Sama caranya, yaitu klik kanan, lalu klik dulu nama pasiennya, lalu klik kanan, lalu lihat list rekam medis elektroniknya. Ingat, kalau yang perawat adalah ke perawat, kalau medis itu untuk dokter. Sama kayak di rawat jalan ya. Tapi agak sedikit beda. Di sini nggak ada rekam medis rawat jalan, karena emang ini khusus untuk rawat inap. Cara yang kedua adalah klik nomor rawatnya nih. Klik nomor rawat 2 kali, maka akan terbuka seperti yang tadi. Nah, di rawat inap kita akan lakukan isi SOAPIE, yaitu terkait dengan subjek, objek, plan, instruksi, dan evaluasi. Misalkan ini kita akan isi SOAPIE-nya dari pasien ini. Sebentar. Misalkan dokternya adalah, kalau di ruangan dokternya mungkin beda. Misalkan pilih Anjasma Hilyatul Nadia dokternya. Terus subjeknya kita isi seperti ini. Terus objeknya isi juga keluhan yang tadi ya. Nah, seperti ini. Ini boleh ngarang sih, tapi boleh nggak nyontoh yang punya Bapak? Boleh. Nanti ini saya kirim ya, bukti print out-nya. Alerginya tidak ada. Asesmennya saya udah siapkan kopi semua ini, jadi biar cepet. Plannya tidak ada, strip dulu. Kopi ini dibuat sehari 3 kali kalau di tempat kami, yaitu shift 1, shift siang, dan shift malam. Instruksi obatnya jika ada, seperti ini. Evaluasi tidak ada ya. Terus suhunya tadi 39, tinggi badannya tadi belum diisi ya. Misalkan 60, beratnya tadi obesitas ya 90, tensinya tadi 110/120, respirasinya misalkan diisi 22, terus nadinya adalah 66. SPO-nya misalkan dia agak ngap atau susah nafas 89, GCS-nya 15 atau sadar, kompos mentis. Lalu kita simpan teman-teman. Nah, ini akan menghasilkan namanya SOAPI yang di bawah ini. Ya, ini adalah catatan SOAPIE di Bangsal. Lihatnya di mana riwayatnya, Pak? Klik riwayat pasien, klik di SOAPIE akan tampil seperti ini yang barusan kita isi. Bisa nggak di-print, Pak? Bisa. Diklik riwayat perawatan, lalu kita klik printer. Maka dia akan diarahkan ke halaman cetak. Halaman cetaknya ini sebentar lagi habis karena saya pun ada kegiatan lain. Mungkin nanti setelah habis lihat rekamannya aja. Kita print dulu. Ini sepertinya nggak muncul ya. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh silakan. Kalau misalnya tadi kan kata Bapak ada yang mati lampu tuh, Pak. Kalau misalkan kita pas ngisi rekam medis nih tuh, kita kan ini bertahap ya, Pak, untuk pengisiannya. Nah, Ya. kalau misalnya kita isikan yang misalnya lembaran pertama dulu, terus kita simpan. Nah, nanti kalau misalnya udah ada menyelesaikan kegiatan lain, baru kita lanjutkan, itu bisa enggak, Pak? Bisa. Atau harus selesai semuanya gitu? Bisa.
Jadi itu namanya teknik yang diterapkan oleh di kami juga. Karena di tempat kami pun yang namanya listrik mati itu kan nggak bisa antisipasi ya. Tiba-tiba aja padam. Apalagi di pelosok gitu kan. Seperti itu. Bisa, itu namanya teknik adaptasi. Ya kan? Gitu. Teknik adaptasi aja. Ya. Oke, seperti ini untuk rawat inap. Kalau mau mencontoh nanti saya kirim contohnya, ini saya print nanti. Ini karena nggak bisa di print karena ini printernya nggak saya hubungkan sih. Atau oke, screenshot aja ya, biar nanti teman-teman langsung coba praktekkan dengan melihat video ulang. Oke, saya screenshot. Bagus Rizka pertanyaannya, karena itu memang yang kami alami di lapangan. Ada lagi yang bertanya? Barangnya. Coba sih. Seminggu kurang, seminggu lebih ya. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi enggak? Kalau enggak ada, ini kurang 1 menit lagi. Mungkin demikian untuk kisi-kisi. Jadi tugasnya sesuai dengan harapan kalian, yaitu bukan soal yang sifatnya terlalu banyak apa ya, materi terus ABC gitu enggak, tapi studi kasus saja ya teman-teman. Studi Ya, kasus Pak. terus praktek gitu. Jadi kalau bisa mulai dikerjakan. Contohnya yang 2 itu kan akan jadikan UAS tuh, mulai dikerjakan dulu. Jadi nanti pas hari H enak, sudah ada gambaran. Udah ada yang ngerjakan belum? Kayaknya udah banyak. Berarti Baik, Pak. Hmm. tugas lagi ke Pak atau gimana? Yang Kenapa? ini, pertemuan ini. Kenapa? Ada yang tugas kayak kemarin atau yang pertemuan ini yang Bapak praktekkan itu tugas atau ini, Pak? Atau Lebih hanya tepatnya gambaran buat kami aja? kisi-kisi yang teman-teman bisa ikutin. Nanti Oh, kan ya, ini Pak. direkam nih. Iya, Oke. Pak. Kalian coba. Oke, banyak yang udah ngirim nih. Oh, ini inventaris ya. Yang tugas 2. Tugas 2. Tugas 2 mana ya? Oke, intinya nanti saya cek semua bagi yang sudah ngirim dulu udah dapat nilai UAS bagian gitu ya. Karena memang praktek. Oke, 1 menit lagi habis. Jadi kalau masih ada yang mau bertanya, kalau enggak saya tutup nih. Gitu. Stop share screen. Nanti teman-teman bisa lihat rekamannya ya. Oke, demikian dari Iya, saya. Pak. Yang lebihnya saya mohon maaf. Nanti saya upload ke YouTube untuk rekamannya dan teman-teman boleh diskusi di grup, bahkan nanya boleh. Mumpung waktunya kan tanggal 18 ya UASnya ya. Baik, saya tutup karena ini udah mau habis dan saya ada kegiatan lain juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Kita lanjutkan Selamat sore, Pak.